Alkisah di daerah Pakuan, Pajajaran. Tersebutlah seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Prabu pun juga memiliki permaisuri yang cantik jelita dan para selir yang cantik juga. Istri-istriku, kemarilah. Yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua. Ada apa, Pak Dika? Ada berita apakah, Pak Dika? Sehingga kami dikumpulkan seperti itu. Kalau firasat saya tidak salah, adakah Pak Dika ingin menikah lagi? Adakah seperti itu, Pak Dika? Tidak demikian para istriku. Aku sengaja mengumpulkan kalian di sini karena ada berita bahagia yang sedang melanda kerajaan kita. Berita apa gerangan, Pak Dika? Aku akan segera memiliki keturunan dari permaisuri. Benarkah demikian, Pak Dika? Ya, aku tadi telah mendengar berita dari tabib. Permaisuri sedang mengandung, sudah 2 bulan dan aku sangat gembira sekali. Semoga berita ini menjadi keberuntungan bagi kerajaan kita yang akan datang. Itu saja permaisuriku, dan tentunya untuk kalian semua kan istri-istriku. Tentu saja, Pak Dika. Melihat selir ketiga yang tidak menjawab, Prabu pun mendekatinya. Ada kamu apa di dalammu? Tidak apa-apa, Pak Dika. Saya hanya sedikit merasa bersedih karena belum bisa mengajukan Pak Dika seperti yang masih melakukan bersedih. Apapun keadaanmu, aku adalah seorang raja dan suami kalian. Aku akan selalu berusaha melindungi kalian semua. Sudah, janganlah bersedih. Baik, Pak Dika. Perasaan apa yang melanda batinku ini? Aku akan segera memiliki keturunan yang akan memimpin kerajaan ini. Dan aku bisa segera beristirahat dengan tenang. Tapi kenapa? Sepertinya ada yang menganjal di batinku. Mungkin aku terlalu senang dengan keadaan ini. Sudahlah, aku akan segera memiliki keturunan. Apalagi yang harus aku risaukan. Adakah Paduka memanggil saya? Kamu sudah datang ternyata. Ada perintah apakah Raja sehingga Raja memanggil saya? Sepertinya Raja begitu gelisah. Kamu salah tafsir, Pati. Maafkan atas kelancaran hamba Paduka. Ya sudahlah. Tidak apa-apa. Aku memanggilmu kemari karena ada kabar gembira yang ingin aku sampaikan kepadamu. Dan kamu harus menyampaikan kabar gembira ini kepada seluruh penghuni kerajaan dan rakyat. Kabar bahagia apakah itu Paduka? Permaisuri tengah mengandung, dan kau tahu, aku akan segera memiliki keturunan. Hamba akan segera menyebarkan berita ini. Hamba yakin semua akan merasa senang mendengar kabar yang begitu membahagiakan ini. Hamba sudah tidak sabar menyebarkan kabar ini. Ya, lakukanlah, Pati. Hamba mohon diri Paduka. Kalian akan segera tahu bahagian yang aku rasakan. Kenapa pikiranku selalu teringat permaisuri? Mungkin aku harus melihatnya. Adakah dari kalian merasakan apa yang aku rasakan? Tentu saja saudaraku, aku sangat merasa sedih karena belum bisa mendapatkan Prabu Siliwangi. Iya, aku juga merasa begitu. Bukan itu yang aku maksud. Lalu apa? Dan tidak sadar juga, lihat Paduka hanya memperdulikan permaisuri saja. Jadi wajar kalau kita tidak segera memberikan keturunan pada Paduka. Dan tahu kan, Paduka memang tidak pernah menganggap keberadaan kita di istana ini. Paduka hanya ingin memiliki keturunan dari permaisuri saja. Jangan demikian saudaraku. Paduka tahu apa yang harus dia perbuat. Paduka juga pastinya sudah mengatur waktunya untuk diri kita masing-masing. Bukankah kita seharusnya senang dengan kebahagiaan yang tengah dirasakan Paduka saat ini? Iya, seharusnya kita senang dengan kebahagiaan ini. Kan ini tolol banget. Kalau sampai bayi itu lahir, maka Paduka akan bertambah mengacukan kita. Bisa-bisa kita ditendang dari istana ini. Apakah benar demikian, saudaraku? Tidak, Paduka tidak akan melakukan hal sekejam itu. Kalau Paduka tidak melakukannya, maka permaisuri lah yang akan melakukannya. Lalu, kita harus bagaimana supaya Paduka tidak menjauhi kita? Pertanyaan bagus, tapi aku pun tidak tahu jawabannya. Sudahlah, sebaiknya kita ikut berbahagia dengan kebahagiaan Paduka. Ayo kita bantu mempersiapkan perayaannya. Di hari itu,
Seluruh kerajaan berpesta dengan kabar bahagia itu. Tidak hanya orang-orang dalam istana, rakyat pun bersukacita menyambut keturunan sang raja. Tak terasa waktu pun berlalu. Prabu Siliwangi tengah gelisah menunggu tabib memeriksa keadaan permaisuri yang usia kandungannya sudah 9 bulan tapi tak kunjung melahirkan. Istri-istriku, mana mereka ini? Istri-istriku, Ya, Paduka. dari mana kalian? Kenapa tidak segera datang ketika aku memanggil? Maafkan kami, Paduka. Kami Sudahlah. Mana selir pertama? kurang tahu, Paduka. Ya sudah, tak apa. Ada apa, Paduka? Sehingga Paduka memanggil kami. Aku ingin kalian menemaniku. Aku sangat khawatir sekali dengan kandungan permaisuri. Dari tadi tabir belum juga keluar. Sepertinya kami baru saja memeriksa permaisuri, Paduka. Paduka masih terlalu gelisah sehingga merasa sakit. Paduka tenang saja. Semua pasti akan baik-baik saja, Paduka. Dengan raut wajah yang cemas, mereka pun menunggu tabib keluar. Itu tabir sudah keluar. Permaisuri baik-baik saja Paduka. Tidak ada hal yang perlu Paduka khawatirkan. Turunanku bagaimana? Kandungan permaisuri sehat sekali Paduka. Mungkin dalam waktu dekat beliau akan melahirkan. Benarkah? Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya persiapkan untuk menyambut kelahiran keturunanku? Paduka tidak perlu membingungkan masalah itu. Paduka istirahat saja karena Paduka bukan hanya seorang suami, tapi Paduka juga merupakan raja dari semua rakyat kerajaan ini. Paduka juga harus memperhatikan rakyat Paduka. Terima kasih tabib atas nasihatmu. Besok kau harus datang lagi karena aku ingin permaisuri dirawat setiap hari. Baiklah Paduka, besok hamba pasti akan datang lagi. Sekarang hamba mohon diri dulu Paduka. Iya, berhati-hatilah. Hamba mohon diri Paduka. Sudahlah, Paduka. Saya akan membantu Paduka menjaga permaisuri. Sesama istri Paduka, bukankah seharusnya kami saling menjaga? Iya, aku akan senang jika kalian membantuku. Tentu saja dengan sendiri pertama dan sendiri kedua. Ya kan, saudaraku? Ada apa, saudaraku? Tidak apa-apa. Saya akan membantu dengan senang hati. Baiklah, saya akan melihat permaisuri terlebih dahulu. Ada apa, saudaraku? Mengapa kau seperti terlihat cemas? Aku takut kalau apa yang dikatakan selir pertama tentang Paduka itu benar. Maksudmu kalau kita akan diusir dari istana? Iya, Sudahlah, percaya padaku. Hal itu tidak akan terjadi. Tahun demi tahun pun berlalu. Tak terasa sudah 17 tahun sejak permaisuri melahirkan putrinya yang diberi nama Putri Kandita. Selir pertama pun melahirkan putri pertamanya pula yang diberi nama Dewi Larang. Mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sama, sehingga tak ada sifat iri apalagi membenci di antara keduanya. Larang, pernahkah kamu merasa sedikit penasaran tentang kehidupan para rakyat kita sebenarnya? tidak. Ada apa sebenarnya? Tak ada yang begitu spesial. Aku hanya sedikit penasaran. Aku ingin merasakan secara langsung kehidupan para rakyat kita sebenarnya. Kenapa begitu tiba-tiba? Ada apa sebenarnya? Aku hanya ingin mengetahui apa yang sekiranya dibutuhkan oleh para rakyat, supaya mereka bisa hidup dengan sejahtera. Wah, rasanya aku selalu kagum pada pemikiranmu yang begitu memikirkan rakyat kita. Tentu, itu ide yang bagus. Apa yang akan kau lakukan? Aku bisa berpura-pura menjadi pengelana, lalu tinggal di salah satu rumah rakyat kita. Dan tentunya merasakan secara langsung kehidupan para rakyat kita. Tapi sebelumnya, aku harus meminta izin kepada ayahanda. Apakah kau mau ikut bersamaku, Larang? Sebenarnya, aku sangat ingin ikut denganmu. Tetapi, bundaku sekarang sedang hamil besar. Aku haruslah menjaga dia. Ya sudahlah, tak apa, Larang. Baiklah, aku akan segera pergi. Aku mestilah menjaga sang ibu. Sampaikan salamku kepada ibundamu ya. Ayahanda, adakah ayahanda kecewa dengan keberadaan saya? Kenapa engkau bertanya demikian, anakku? Ayahanda tentunya menginginkan keturunan laki-laki, bukan perempuan seperti saya. Jangan bicara seperti itu. Apapun keturunan yang ayah dapatkan, ayah akan menerimanya dengan sukacita.
Lalu, bagaimana dengan pewaris tahta Ayahanda kelak? Sudah, jangan kau pikirkan, masih ada banyak waktu untuk memikirkan itu. Lihat pertemuan juga sedang hamil, saya juga harus menjaganya. Jangan khawatir anakku. Ayah tidak akan membeda-bedakan siapa keturunanku. Ayah akan berlaku seadil-adilnya. Terima kasih Ayahanda. Sebenarnya, saya ingin meminta izin kepada Ayahanda. Izin apa itu anakku? Saya ingin berjalan-jalan keluar istana Ayahanda. Saya ingin merasakan kehidupan rakyat di luar sana. Itu berbahaya anakku. Ayahanda boleh memerintahkan pengawal untuk mengawasi saya. Tapi, saya ingin diawasi dari jauh saja. Saya ingin bergumul dengan masyarakat Ayahanda. Baiklah jika itu keinginanmu. Kamu harus berjanji untuk menjaga diri. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Jika ada yang mencurigakan di sekitarmu, kamu harus segera memanggil pengawal. Baik Ayahanda, segera laksanakan. Kamu ini bisa saja. Pengawal, kemari. Ada apa Paduka? Kuperintahkan kau untuk menjaga dan mengawasi Putri Kandita. Ikuti setiap perintahnya dan pastikan Putri Kandita pulang ke istana dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Siap, laksanakan Paduka. Kalau begitu, saya pergi dulu Ayahanda. Berhati-hatilah. Di mana kamu? Ada apa istriku? Sepertinya saya ingin melahirkan Raja. Pengawal, Ada apa Paduka? segera panggilkan tabib. Baik Paduka. Terima kasih istriku. Kau telah memberiku keturunan laki-laki. Lalu, bagaimana dengan Putri Kandita, Paduka? Kenapa? Apakah ada yang salah dengannya? Tidak ada, Paduka. Aku akan menjaga keturunanku dengan baik, dan aku akan berlaku seadil-adilnya. Iya, Paduka. Ayahanda, bukankah kerajaan kita ini luas? Tentu saja putriku. Kenapa kau bertanya demikian? Ayahanda, sebenarnya aku selalu ingin pergi ke pantai dengan Ayahanda dan Ibunda. Tapi Ayahanda selalu sibuk untuk mengurus istana. Jadi begitu. Nanti kita akan ke sana anakku. Kerajaan Pakuan Pajajaran memiliki pantai yang sangat banyak. Salah satunya yang terdapat di daerah selatan sana. Salam, kata Prabu. Ada hal penting apa yang ingin Kanda bicarakan? Salam kembali Adinda Permaisuri. Kanda ingin membicarakan beberapa persoalan kerajaan kepada Adinda. Kalau begitu, aku akan pergi ke kamar saja, Ayahanda. Mungkin Ayahanda dan Ibunda ingin membicarakan hal yang penting. Tidak Putri Kandita, kau juga harus mendengarnya. Begini Dinda, usiaku sudah tidak lagi muda. Untuk itu, kita perlu segera melantik penerus tata kerajaan. Aku memperhatikan Putri Kandita adalah putri yang sangat bijaksana dan tangkas. Dia pantas menjadi putri mahkota. Saya rasa Putri Kandita masih perlu banyak belajar tentang memimpin kerajaan, Kanda Prabu. Tentu saja permaisuriku. Sementara dia akan diajari memimpin kerajaan oleh Pati. Lalu bagaimana dengan penggawa kerajaan dan yang lain, Kanda? Apa mereka akan setuju? Dinda Permaisuri tak perlu khawatir. Saran tadi sudah terlebih dahulu diusulkan oleh beberapa penggawa di kerajaan ini, Dinda. Terima kasih Ayahanda atas kepercayaannya. Saya tidak akan mengecewakan Ayahanda. Apa? Dewi Kandita akan menjadi penerus tahta. Bagaimana dengan anakku? Tak akan aku biarkan. Aku harus segera berbicara pada Paduka untuk membatalkan rencananya itu. Paduka, apakah Paduka yakin menjadikan Dewi Kandita menjadi penerus tahta Baginda? Rupanya kau sudah tahu. Ya, benar. Putri Kandita akan segera dinobatkan setelah dia belajar memimpin kerajaan. Tentu saja Paduka, saya yakin Kandita mampu memimpin kerajaan ini dengan sangat baik seperti Kakanda. Tapi, apakah Paduka sudi mengambil seorang wanita untuk menjadikannya penerus tahta Keningrakatan negeri ini? Mengapa tidak, Dinda? Dia memiliki sifat kepemimpinan yang baik. Tapi, apakah Kakanda tidak memperhitungkan hal-hal yang lain seperti di luar kemampuannya? Seperti kodratnya sebagai seorang wanita,
Kelak, Kandita akan mengenal cinta dan memilih sendiri pendamping hidupnya. Dan saat itulah Kandita akan meninggalkan kerajaan ini. Tapi bisa saja kan, pendamping Kandita nanti kita pindah ke negeri ini, sehingga Kandita tetap menjadi ratu. Ya, mungkin saja. Belum lagi Kandita harus mengandung dan melahirkan. Bukankah yang Dinda ucapkan betul, Kakanda? Sudahlah Dinda, keputusan Kakanda sudah bulat. Dayang, cepat kemarilah. Sembah kami, Dewi. Ada apa Dewi memanggil kami kemari? Cepat, pijit ya. Aduh, Mbok, aku sedang dilanda masalah. Prabu tidak berkenan mendaulat putraku menjadi seorang putra mahkota. Dia malah memilih Kandita yang seorang perempuan ketimbang anaknya yang lama. Mbok sing sabar toh Dewi Ayu. Baginda Raja memang begitu susah untuk diubah keputusannya. Benar itu Dewi. Mungkin hanya malapetaka sajalah yang dapat menghentikan kehendaknya itu. Malapetaka apanya? Aku bakal bersujud 100 kali, Mbok, jika ada satu saja malapetaka yang bisa dapat menghentikan keputusan raja. Ngobrol saja tidak dapat menjadikan putraku seorang penerus tahta. Mbok, ayo cepat berpikir, cari cara. Ngomong-ngomong soal malapetaka, mengapa tidak kita ciptakan saja untuk mereka Dewi? Maksudmu bagaimana? Halah, kamu ini lugu sekali. Santet lah. Santet itu loh dukun yang menggunakan ilmu hitam. Hah? Santet? Aduh Gusti, mengerikan sekali ide itu Dewi. Nanti kalau kita tidak berhasil dan ketahuan raja bagaimana? Raja kan kebal terhadap sihir. Maksudku yang dikenai santet itu adalah permaisuri dan Kandita. Dengan begitu, Paduka tidak mungkin mengangkatnya menjadi penerus tahta. Apakah rencana ini akan berhasil? Pasti berhasil, asalkan kita menggunakan jasa dukun yang hebat, jangan sekedar dukun begitu saja. Tapi Dewi, saya kurang mengetahui dukun sakti di negeri ini. Untuk yang satu itu tidak usah khawatir. Aku kenal dengan seorang dukun yang sakti dan berguna di negeri. Saking saktinya, ia terkenal di seluruh Pulau Jawa. Nih, Mas, untuk membayar jasa dukun itu beserta saudara-saudara. Sisanya boleh kalian ambil. Oh iya, ingat, pembicaraan kita tidak boleh bocor kepada pati dan antek-antek. Mengerti? Kami akan berangkat menuju pelosok desa untuk menemui Mbak Dukun dengan kedap pulang kampung. Iya. Sekarang siapkan air kembang untuk aku berendam, Bu. Aku gerah sekali hari ini. Saatnya kita sudah akan sampai. Sesuai kabar yang ku dengar, kediaman dukun itu sangatlah angker. Bahkan sebelum masuk, aura kegelapannya telah terasa. Mengerikan sekali tempat ini. Permisi Mbak. Ya, silakan duduk. Apa yang membuat perempuan seperti kalian mendatangiku? Apakah kalian ingin memasang susu kambing? Kau adalah dukun terhebat di negeri. Tidakkah kau mengetahui tujuan kami datang ke sini? Aku ini hanyalah seorang dukun, bukan Tuhan yang maha mengetahui. Jadi, jelaskanlah maksud kedatangan kalian ke sini. Jadi begini Mbak, aku ingin mencari sebuah santet yang membuat orang menjadi berubah. Untuk apa gerangan santet itu? Ya, adalah untuk kepentingan pribadiku. Kau tidak perlu tahu banyak. Jadi bagaimana? Sanggupkah kau melakukannya? Aku tidak dapat menyantet orang yang tidak mengetahui. Salah-salah, nanti santetnya meleset. Kau ini mempersulitku saja. Mohon kau tutup mulut ya. Oh, rupanya kita dari Mutiara. Beli paduka yang dipungut di pasar itu ya? Jadi gimana? Sanggup kan Pak? Asalkan upah yang kalian berikan kepadaku sesuai, termasuk untuk menutup mulutku yang sering keceplosan ini. Sudahlah, jangan kau permasalahkan itu. Dewi Mutiara menitipkan uang untukmu sangatlah banyak. Baiklah kalau begitu. Sebelum menyerangnya,
aku akan menerawangnya terlebih dahulu. Ada apa? Apa yang terjadi, Mbak? Putri Kadita, dia dilindungi doa ketulusan Praduka Permaisuri. Apa susahnya? Tinggal singkirkan saja keduanya. Beres kan? Hahaha, baiklah jika memang itu permintaanmu. Pada malam minggu nanti, kita akan melakukan penebaran santet itu bersama-sama. Baiklah kalau begitu. Siapkan rencana dengan baik. Jangan sampai gagal. Percayakanlah semuanya padaku. Esokan harinya, di istana terjadi kegentingan dari berita yang dibawa oleh slip pertama ke hadapan sang prabu. Paduka, gawat, permaisuri dan Putri Kadita, mereka. Ada apa Dinda Mutiara? Apa yang terjadi pada mereka? Dinda juga tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, Kakanda. Tubuh dan wajah mereka dipenuhi oleh luka-luka yang mengeluarkan nanah dan berbau tidak sedap. Apa? Mengapa hal itu bisa terjadi? Putri Kadita akan segera diangkat sebagai putri mahkota besok, dan ia tidak mungkin naik tahta dalam keadaan seperti ini. Pertanda apakah ini? Belum pernah ada kejadian seperti ini di dalam istana. Lalu apa yang mestinya aku lakukan saat ini? Tabib, kita perlu memanggil tabib. Saya akan memanggil tabib sekarang. Saya akan menemani. Tunggu, kalau kamu memanggil tabib, maka kebenaran raja akan tercoreng. Kenapa bisa seperti itu? Rakyat bisa mengetahui kejadian ini lalu bertanya-tanya, bagaimana seorang permaisuri dan anak dari seorang raja mengalami penyakit yang sangat menjijikan. Mereka akan meragukan kebenaran raja. Dinda rasa penyakit yang diderita ratu dan Putri Kadita sangatlah berbahaya. Bisa-bisa akan tertular ke anggota keluarga lainnya. Tidak ada cara lain selain menyusul mereka. Jangan, pasti ada cara lain. Aku tidak akan sanggup melakukan itu, Dinda. Mereka adalah permaisuri dan putriku. Apakah Paduka tidak memikirkan nasib rakyat? Nasib penghuni kerajaan? Sebentar lagi penyakit itu juga akan tersebar. Dan berita penyakit itu juga akan tersebar. Apakah Paduka tidak memikirkan nasib rakyat? Hamba takut kalau penyakit ini menular, Paduka. Apakah harus seperti itu, istriku? Maafkan atas instruksi hamba yang mulia. Menurut hamba, Putri Kadita tidak mungkin naik tahta dengan keadaan seperti ini. Hal ini akan melanggar tradisi kerajaan ini. Lebih baik mereka diasingkan sementara waktu hingga penyakitnya sembuh. Tapi hamba berjanji akan mendampingi Ratu dan Putri Kadita dalam pengasingannya. Jika ini demi kebaikan semua orang, baiklah. Namun sebelumnya, aku ingin berbicara dengan permaisuri dan putriku. Pati, tolong panggilkan mereka. Baik, yang mulia. Kakanda, ayah, tolong kami. Dinda, anakku. Kenapa kalian? Tidak tahu, Kanda. Ketika bangun tidur, tubuhku sudah menjadi seperti ini. Begitu pula dengan Kadita, Kanda. Ayahanda, tolonglah anakmu ini. Sebenarnya, aku telah mendengar semuanya, Dinda, Kadita. Dan aku sudah merundingkannya bersama Pati dan para sulir. Hal ini sangat berat bagiku. Tapi aku harus memberitahu kalian bahwa untuk sementara waktu, kalian terpaksa diasingkan. Ayah, Kakanda, apakah ini demi kebaikan banyak orang? Karena jika demikian, Dinda dan Kadita akan melakukannya. Ibu, ini tidak bisa dilakukan, Ibu. Ayah, mengapa ayah tega melakukan hal ini? Sudahlah, Nak. Tidak ada yang bisa kita ubah lagi. Maafkan ayah, Kadita. Maafkan Kakanda, Dinda. Pati akan menemani kalian selama pengasingan. Pati, temani dan lindungi mereka. Daulat Kadita. Ratu, Putri, ikutlah bersama hamba.
Kasihan ibu, kondisinya makin memburuk saja. Benar Tuan Putri, tetapi inilah yang harus kita lakukan. Dan jika Tuan Putri berkenaan, izinkan hamba menyampaikan sesuatu kepada Tuan Putri. Sampaikanlah. Besok akan diselenggarakan pengangkatan putra dari Selir Mutiara sebagai putra mahkota. Sebelum putri sembuh, ialah akan memegang tahta. Apa? Ini tidak boleh terjadi. Ini tidak adil. Kandita, Ibu, bertahanlah ibu. ibu rasa ibu sudah tidak kuat lagi. Ibu hanya ingin berpesan kepadamu, anakku. Jadilah putri yang baik. Jangan pernah kau pendam dendammu kepada siapapun itu. Ibu menyayangimu, Kandita. Patih, Iya Tuan Putri. kebumikanlah jasad ibuku. Usah kau risaukan diriku. Aku akan mencari jalanku sendiri. Putri! Ya Tuhan, kenapa kau bisa jalan seperti ini? Sepertinya kau kelelahan. Apa? Terima kasih telah mencoba untuk membantu. Sebenarnya kau hendak pergi kemana? Aku ingin pergi ke mana tempat aku bisa berdiri. Lalu dari mana kau berasal? Aku tak ingin membahas hal itu. Tunggu dulu. Aku bisa membantumu menemukan tempat yang sedang kau cari itu. Sebaiknya kau pergi ke arah selatan. Nanti kau akan menemukan pantai di mana tempatnya sepi dan tenang. Benarkah itu? Kalau begitu, tolong tunjukkan padaku di mana tempatnya. Baiklah, ikutlah denganku. Nah, Kandita, kita sudah hampir sampai ke tempat yang aku maksud. Inilah pantai selatan. Terima kasih, Dokter. Sepertinya aku senang. Sepertinya aku akan nyaman tinggal di sini. Apakah kau memang tinggal di tempat ini, Dokter? Benar, Kandita. Desaku berada di sebelah sana. Sepertinya setelah berjalan cukup lama, kau merasakan lelah dan kelaparan. Tunggulah di sini. Aku akan memberikan sesuatu untuk dimakan. Kalau boleh aku bertanya, apa yang membuatmu berkelana seorang diri di sini? Apalagi kau seorang perempuan. Aku dibuang oleh ayahku. Benarkah? Sungguh kejam ayahmu itu. Kau lihat sendirilah keadaan tubuhku seperti apa. Ayahku malu memiliki putri cacat sepertiku. Aku berasal dari ibu kota kerajaan. Sepertinya ayahmu seorang petinggi di sana. Benar, ayahku adalah kepala pemerintahan di sana. Oh begitu, jadi ayahmu seorang petinggi di sana. Ampun, maafkan hamba Tuan Putri. Hamba tidak bermaksud lancang mengatai-ngatai seorang raja di sini. Tidak apa-apa, Dokter. Terima kasih banyak ya telah membantuku sepanjang perjalanan kemari. Panggil saja aku dengan namaku. Aku bukan seorang putri lagi. Hal ini tidak seberapa, Kandita. Sungguh kejam raja di negeri ini yang tega membunuh putrinya. Mungkin keadaanlah yang memaksa ayahku untuk berbuat hal seperti itu, Dokter. Sungguh seorang putri yang baik kau ini. Ayahmu yang telah membuangmu tetap kau bela seperti itu. Tunggu sebentar. Hari sudah mulai gelap. Aku akan mencari kayu bakar untuk Putri Kandita pun memulai pertapaan di sana dan memohon pada para dewa agar tubuhnya dikembalikan seperti semula. Bertahun-tahun dia pun melakukan tapa, tetapi belum juga ada perubahan pada tubuhnya. Tetapi pada suatu hari dia mendengar sebuah suara. Kandita. Kandita, kemarilah. Siapa di sana? Cucuku Kandita. Kalau kau ingin tubuhmu kembali seperti semula,
Kau harus masuk ke dalam laut selatan dan bersatu dengannya. Dan tak usah kembali dalam pergaulan manusia. Setelah mendengar suara itu, Putri Kandita pun langsung pergi berjalan ke arah pantai dan menyeburkan dirinya di sana. Ajaibnya, penyakit yang ada pada tubuhnya pun hilang dan kecantikannya sudah kembali. Meskipun penyakitnya sudah sembuh, tetapi Putri Kandita enggan kembali ke kerajaannya dan lebih memilih menyatu dengan laut pantai selatan dan menjadi penguasa di daerah tersebut. Bukankah kau sangat mirip dengan ayahmu? Iya, dia sangat mirip dengan saya.